Selamat pagi Sobat Traders, jumpa kembali bersama dengan Forex Simpro dan Java Global Future dalam acara Ngopi Bareng. Pagi ini saya ditemani oleh Pak Lindu Zhang dan Gary William, analis daripada Forex Simpro. Apa kabar Pak Lindu dan Pak Gary pagi hari ini? Baik, mantap. Selamat pagi Bu. Wah, senang banget ya saya bisa menyapa kembali Sobat Traders yang masih di dalam, maksudnya masih work from home, ataupun yang sudah aktif kembali bekerja. Jadi ya kita maksudnya senang nih masuk di awal September. Orang taunya September itu September ceria loh Sobat Traders. Jadi kali ini tetap sama ininya kita ya. Oke, acara ini YouTube Kopi Bareng ini live di YouTube channel daripada Forex Simpro dan Java Global Future. Juga Facebook dari Forex Simpro dan Java Global Future. Jadi buat Sobat Traders yang hari ini menonton acara kami dan ada pertanyaan, ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan peluang daripada Forex ataupun emas, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komen. Oke. Nah, kita mau ngebahas kembali nih Pak Lindu dan Mas Gary di mana ada pada hari topik bahasan kita adalah peluang di awal September ya. Tapi jangan lupa kita ngopi dulu ya. Karena kan pagi-pagi enaknya ngopi dulu nih Pak. Mari Pak Lindu dan Mas Gary kita ngopi dulu bareng bersama dengan Sobat Traders. Biar melek ya. Iya betul. Oke, kalau kita ngebahas ya Pak dari acara ngopi bareng pada minggu yang lalu, itu menarik banget di mana ada peluang Audi USD ataupun USD CAD. Nah, gimana nih Pak Lindu? Bisa kembali diinformasikan buat Sobat Traders. Oh ya, seperti yang minggu lalu kan, saya bicara mengenai Aussie dan USD CAD. Dolar Kanada dan dolar Australia ini kan mata uang yang berkaitan dengan komoditas, ya kan? Nah, waktu itu biji besi naik, terus minyak naik gitu ya. Akhirnya membuat dolar Australia sama dolar Kanada menguat terhadap dolar, ya kan? Aussie naik, Aussie USD naik, USD Kanada turun. Nah, gimana minggu ini kan? Nah, kita lihat lagi deh. Sebentar, saya lihat. Oke, ini muncul kan ya. Dolar Kanada, dolar Aussie dulu, dolar Australia. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ini kan hari tanggal 3. Nah, ini tanggal 28 kan hari Jumat ya. Nah, ini minggu lalu kan terus mengalami kenaikan. Nah, cuma minggu ini mengalami koreksi turun gitu. Nah, apakah masih tetap naik atau enggak? Nah, kita coba lihat dulu lah, contohnya minyak inilah. Ya, kita coba lihat. Nah, ternyata minyak. Ini oil ya Pak? Ya, oil. Ya. Nah, oil ini kita bisa lihat hari kemarin aja turun drastis. Ya. Nah, itu yang membuat Aussie, kita lihat ya, Aussie USD, ini kan mengalami koreksi turun, ya kan? Koreksi turun ya Pak? Seiring dengan turunnya harga minyak itu. Nah, USD Kanada harusnya nih kemarin naik, kita lihat nih USD Kanada. Nah, kita lihat. Nah, cuma kemarin ya. Kira-kira berapa poin Pak nih kalau? Nah, ini kan kemarin dia memang sempat naik sih, tapi kemudian jatuh. Nah, ini jatuh ini kemungkinan karena dolar melemah, tapi dia sempat naik nih, sempat mengalami kenaikan. Nah, sekarang peluangnya
Bagaimana ya, kita lihat dulu mata uang, bukan, kita lihat dulu minyak ya. Nah minyak, bentar. Minyak di sini kita lihat bahwa setelah dia turun, ya, iya Pak, setelah mengalami penurunan ini, nah dia jauh dari Bollinger, jauh dari moving average, ya dia akan koreksi naik, ya, koreksi naiknya ini ke 42.001 sampai 42.45 ya. Cuma dalam minggu ini kita lihat ya, dalam minggu ini pergerakan oil ini masih stabil ya. Ya. Masih stabil. Ya. Betul, masih stabil, cuma dia masih ada peluang untuk naik ya. Nah, tahu dari mana naiknya ya? Kita lihat ini. Ini ya dia naiknya karena dia tidak berhasil menembus tertinggi yang minggu lalu, makanya dia kembali turun. Nah, cuma kalau dia tidak kuat menembus level ini ya. Level berapa ya Pak itu Pak? Level 41.30 ya, dia bisa berbalik kembali naik. Ya, bahkan kembali lagi meneruskan kenaikannya. Tapi kalau lewatin 4130, apalagi karena dia sudah break support ini, support resisten trend line, maka prediksinya dia bisa mulai berbalik turun ya ke arah terendah ini. Nah, jika USD oil ini melewati 4130 turun, nah ini bisa mempengaruhi dolar Australia dan dolar Kanada juga melemah. Seperti itu, terutama dolar Kanada ya. Dolar Kanada ya Pak? Ya, nah kita coba lihat di sini ya. Ini mingguan ya. Kita lihat dolar Kanada deh ya, yang paling dekat dengan minyak. Nah, kita lihat di sini pergerakannya. Nah, trennya turun ya Pak? Ini dolarnya memang tren dolar Kanada memang masih untuk turun. Kalau kita lihat di weekly ini ya, tapi kita lihat daily-nya. Nah, ini daily ada tanda-tanda untuk ya kembali terkoreksi, bisa melemah dolar Kanadanya terhadap US dollar. Jadi US dollarnya bisa menguat. Seperti tadi di oil ya, kalau melewati 41.30 maka akan turun ke 3906. Kalau enggak akan kembali naik. Nah, demikian juga dolar Kanada ini ada batasan ini ya. Di sini lower yang kemarin, lower hari ini sudah sama dengan lower yang kemarin, dia nggak nembus malah naik ya kan? Iya Pak. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita kasih ini support kuatnya. Jadi kalau dia nggak lewatin posisi antara 1.30 15 sampai 1.3036 ya, dia nggak lewatin ini, dia nggak meneruskan turun, tapi justru berbalik. Ya. Berbalik koreksi ya Pak? Betul, gitu ya, Pak? Betul. Jadi kalau resisten kuatnya di mana? Di sini. 1.3094. Jadi kalau nanti ternyata minyak turun gitu ya, menembus support kuatnya, ya ini USD Kanada bakal naik. Jadi Kanada dolarnya melemah. Ya, terutama kalau melewati 3095 ini bisa ke sini. Level
1.3185. Nah, jadi yang perlu diwaspadai adalah resisten ini 1.3095 ini atau 1.31 lah ya. Karena kalau melewati ini harga minyak anjlok, USD Kanada naik ya. Dolar Kanadanya melemah. Jadi perlu jadi catatan ini untuk USD Kanada memperhatikan resisten kuat di 1.3095 sampai 1.3100. Nah, itu jadi catatan. Ya. Nah, Ya, Pak. bagaimana dengan Aussie ya kan ya? Tadi selain dolar Kanada, kan dolar Australia juga sangat bergantung terhadap bahan pertambangan ya, barang komoditas ya. Nah, sama ini dolar Australia ketika minyak jatuh dia kan ikut jatuh, ya kan? Oh iya Pak Lindu, mohon maaf nih saya agak sedikit potong. Kebetulan ini ada pertanyaan nih Pak dari di YouTube channel, di fanpage-nya daripada Forex Simpro. Oh Ada ya. pertanyaan dari Ibu Ida, dia tanya bagaimana tren dari Euro USD mau kemana nih Pak? Mungkin boleh dibantu jawab Pak. Ini kan mungkin dia, Ibu Ida lagi tanya, mungkin lagi trading Euro nih Pak. Gimana nih Pak? Oh oke. Kita skip dulu ya yang Aussie USD ini ya, nanti kita lanjutkan yang Euro USD dulu ya. Gimana tadi peluang Euro ya? Iya Pak, sorry dari fanpage-nya Java Global Future Pak, ada pertanyaan sih dari Ibu Ida. Oke. Kita lihat di sini Euro USD. Nah, Euro USD di sini sudah terlihat ya, moving average 3 sudah memotong moving average 5 ya. Grafiknya sudah memotong Bollinger Tengah 20. Cuma sekarang dia tertahan harga terendah kemarin. Ya. Ini bisa dilihat persis di harga terendah kemarin dia tertahan. Ya. Kita buat garis horizontalnya di sini dulu. Nah, prediksinya kalau ini akhirnya tembus, Ya, kemana dia? Ke sini. berarti tembus turun dong Pak, maksudnya dia memang meneruskan. Betul. Prediksinya ke Kira-kira arah berapa sini. Pak uangnya Pak? Pasti nih Bu Ida mau wakil sama kayak saya nih panahnya sampai berapa nih targetnya supaya bisa ancang-ancang nih Pak kita ambil posisi kan. Ini peluangnya, kita lihat dulu ya H4-nya ya. Nah, H4-nya terlihat ya bahwa Bollinger bawah ini udah ngebuka seperti pintu yang terbuka ya. Ya. Kemudian ADX ini yang mengukur tren turun. Ini yang di bawah ini kan min DI di atas plus DI. Nah, ini masih terus menunjukkan kekuatan. Dia kan belum bengkok seperti ini ADX-nya. Artinya kalau belum bengkok seperti ini, dia masih menguatkan tren turun. Masih turun. Nah, cuma kan masih sejajar ini. Nah, setelah melewati level 1.1820, anggap aja Ibu bisa beli di sell di 1.1815 ya. Targetnya mendekati 1.1750 ya. Jadi bisa untuk sell di 1.1815 arahnya ke 1.1750 sampai 1.1725. Nah, ini kalau namanya target ya, ngambil profitnya nggak perlu harus sampai targetnya ini, ya kurang aja seperti itu ya. Karena target itu kan bisa tercapai, bisa lewat daripada target, tapi bisa kurang daripada target. Nah, amannya ngambil profitnya ya kurang aja dari targetnya seperti itu. Jadi kalau nanti akhirnya ini lewatin 1.1820 ya, berarti kita ambil sell di 1.1815 gitu, ya tinggal tentukan sendiri arah profitnya, pokoknya arahnya mendekat ke 1.1750 seperti 1750 ya Pak. Ya, jadi tapi nggak harus sampai situ ya, bisa ambil profitnya bisa kurang daripada itu gitu. Oke, Ibu Ida mungkin boleh diperhatikan. Tadi Pak Lindu sudah kasih satu masukan untuk ambil sell di 18.15 ya Pak.
Ya, 1,1815. 15, kemudian ambil take profitnya mungkin jangan terlalu mungkin ke 17.45 gitu, nggak usah sampai 17.50 atau 17.30 ya Pak? 17,25. Ya bisa Boleh, Pak. aja sesuai dengan yang terendah sebelumnya, itu kan ada patokan-patokan terendahnya ya. Grafik-grafik sebelumnya bisa dilihat ada terendah di 1,1770, 1,1765 seperti itu, sampai 1,1755 ya, ke arah-arah situ aja ambil profitnya seperti itu. Nah, sudah ada Nggak, bocorannya kan beda. ya nggak harus ke 1,1750 ya, nggak harus ke situ. Pak Lindu. Ya. Ini juga ada pertanyaan dari fanpage Forex Pro nih, dari Yahya Aidit. Saya ingin bertanya, hari ini USD JPY mau ke arah mana ya Pak kira-kira? USD JPY. Nah, kita lihat lagi USD JPY. Nah, kita lihat hariannya ya. Tadi Euro USD arahnya turun kan? Ya, dolar menguat. Seiring dengan penguatan dolar juga, ini USD JPY ini arahnya naik. Ya, ini arah naik. Ke arah mana dia naik? Ke sini. Ya. Nah, ini juga harus melihat posisi tertinggi yang kemarin. Kemarin tertinggi adalah 105,84. Anggaplah 105,85. Ya. Nah, 105,85 kalau ini target 106,90. Berarti 100 poin. Nah, kita nggak harus sampai ke situ. Ya. Meskipun bisa saja ke situ, tapi kita lihat harga terendah sebelumnya gitu ya. Nah, ini dua grafik ini kira-kira di berapa? Grafik ini menunjukkan di 106,57 ya, atau 55. Jadi kalau misalnya ngambil posisi buy ya di 106 poin berapa ya harga tertinggi kemarin tuh? 30 lah, berarti kita misalnya ambil 106,35 ya, kita bisa ambil ya kecil di 106,55 atau 106,70 ya. Bahkan kalau ternyata dia masih bisa sanggup untuk terus naik ke sini ke target tertingginya 106,90 seperti itu. Tapi ada kemungkinan dia turun juga nggak tuh Pak? Kemungkinan turun ada ya. Kalau misalnya dia nggak melewati harga tertinggi kemarin atau yang ini nih di 106,55 bisa aja turun. Kemungkinan kemana koreksi turunnya? Ya anggap ke sini ke 105,30. Kita lihat sebenarnya arah trennya kemana sih, ya. Nah, ini arah trennya kalau bulanan ya, ini masih ke arah level lebih rendah daripada target yang harian tadi, ke arah sini. 106,75 ya, atau 70. Ya, ini masih kelihatan arah naik, berarti masih ada tren arah naik. Nah, ini juga arah sama ke arah Bollinger Tengah ini. Jadi masih aman memang untuk ngambil posisi buy, cuma waspadai ya setelah sampai ini 106,70 sampai 90 ya, kalau nggak tembus ya sudah, jangan terusin posisi buy-nya. Kita harus lihat lagi berikutnya ini weekly sama monthly-nya, apakah terus dia naik ataukah kembali turun seperti itu. Ya, tapi untuk saat ini terlihat dari weekly dan monthly mendukung untuk naik. Ya, tapi sampai level ini ya 106,75 sampai 95 ini. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan dari gold tuh Pak, itu gimana ya? Soalnya saya baca-baca berita, itu kan di tahun 2011 pernah ada lonjakan tuh harga emas naik. Itu kira-kira bisa terjadi nggak di bulan Agustus sama September ini, di tahun ini? Ya. Oh iya ya. Nah ini sesuatu yang menarik nih ya,
Bapak dan Ibu sekalian, ya kita bisa lihat ini ya, monthly. Ya, dari monthly ini kita bisa lihat ini fenomena yang kemungkinan besar akan terulang kembali di tahun 2020. Ya. Di mana waktu tahun 2011 kan Amerika Serikat sempat mengalami masalah krisis keuangan ya, yang merembet akhirnya ke krisis keuangan global ya, karena merembet ke Eropa dan lain-lainnya ya, sehingga membuat harga emas itu dari tahun 2008 terus naik sampai mencapai rekor baru di tahun 2011 di bulan Agustus dan September. Nah, ketika di bulan Agustus dia mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di level 1911.89. Nah, kemudian turun dia ke 1606.78, di situ ditutup ya bulan Agustus. Kemudian pada bulan September kembali naik. Ya, kembali naik dulu dan akhirnya tercapai posisi tertinggi. Ya, posisi tertingginya di level 1920.80. Ya. Kali ini berarti menarik banget dong, ini ditunggu-tunggu sama sobat traders dong nih Pak. Ya, ini dia, ini fenomena tahun 2011 ini ya. Jadi ketika bulan Agustus ya mencapai rekor baru di 1911.89, kemudian turun. Bulan Septembernya kembali naik, terpecahkan lagi rekor sepanjang masa yang diraih tadi bulan Agustus 2011, akhirnya bulan September 2011 rekor baru lagi ke 1920.80. Setelah itu akhirnya anjlok, jatuh ya, hingga sampai ke level terendah di 1532.64. Nah, Pak, saya mewakili pertanyaan dari, ada juga pertanyaan nih Pak, katanya apakah emas itu bisa turun ke level 1850 nih Pak? Oh ya, kita lanjutkan dulu mengenai fenomena tahun 2011 ini ya. Pasti nyambung nanti ke pertanyaan ini ya. Jadi ketika bulan ini bulan Agustus, bulan Juli ya, bulan Juli ya, di bulan Juli akhirnya tanggal 27 rekor sepanjang masa yang terjadi tahun 2011 yaitu di level 1920.80 akhirnya terpecahkan di akhir bulan Juli tahun 2020. Dia itu mencapai level 1983.12. Ya. Jadi hampir mirip nih Pak sebenarnya kondisi di 2011 dengan di 2020 nih Pak. Iya. Begitu nggak Pak? Betul, kan tadi 2011 terpecahkan rekor bulan Agustus. Kemudian bulan September pecah rekor lagi. Nah, ini bulan Juli akhir ya. Jadi lebih awal daripada yang tahun 2011. Pecah rekor ya tahun 2020. Itu pecah rekor 2011 itu ya ke 1983.12. Kemudian akhirnya bulan Agustus sama seperti bulan September itu bolak-balik pecah rekor ya sampai akhirnya tertingginya ke 2074, menembus 2000. Jadi target yang waktu itu tahun 2011 katanya mau ke 2000 akhirnya tercapai di tahun 2020 ini sampai ke 2074. Ya. Ini juga yang pertanyaan ya Pak. Ya. Nah, setelah mencapai posisi tertinggi turun dia ya sampai ke level 1862 tapi kemudian kembali naik. Nah, saat ini terlihat harga sama seperti tahun 2011 ini setelah rekornya terpecahkan 2 kali ya, rekor sepanjang masa. Nah, ini juga rekor sepanjang masa terpecahkan 2 kali ya kan?
akhir Juli dan bulan Agustus 2020. Nah, berikutnya sama seperti ini, setelah pecah rekor sudah 2 kali titik kemudian turun. Prediksinya bulan September ini juga akan turun. Turun ya Pak? Ya. Pak Lindu, secara fundamental apa yang menyebabkan gold itu bisa turun gitu ya Pak? Nah, ada kemungkinan masalah nanti vaksin. Terus ada kemungkinan masalah pemulihan ekonomi. Ada kemungkinan pemulihan ekonomi maksudnya terutama Amerika ya. Kan lagi dibicarakan mengenai undang-undang bantuan COVID. Itu akan sangat membantu perekonomian Amerika ya. Ada usulan untuk dibantu 1 sampai 1,7 triliun US dollar. Itu masih dirundingkan, cuma karena masalah politik aja ya, masih alot ini ya. Nah, juga kalau vaksin-vaksin ditemukan, juga masalah perdagangan AS dan Cina kalau akhirnya berlanjut perundingan dagang ini ke arah yang positif. Nah, itu bisa membuat aksi lepas safe haven ya. Nah, ini juga kalau dilihat ini kan kayak bulan Agustus ini jadi head ini ya tertinggi. Ini yang bulan Juli jadi shoulder, bahu ya. Nah, kemungkinan bulan September ini juga jadi bahunya yang kedua, bahunya yang samping. Nah, prediksi arah kemana? Prediksinya arah ke sini, ke level 1878. Nah, tadi ada pertanyaan apakah bisa ke 1885? 1850 Pak? 1850 ya? Ya. Oke. Kalau 1850 kita lihat dulu terendahnya. Terendah yang bulan Agustus itu di level terendah bulan Agustus itu di level 1862 ya. 1862. Kalau dilihat dari pola head and shoulder harusnya sih bisa, tapi syaratnya kalau dia nembus 1862 terendah yang bulan Agustus, bahkan kalau dia sanggup menembus ke harga open di bulan Juli yaitu di 1780. Ya itu pasti tercapai kan seperti itu. Jadi yang utama bisa ke 1850 kalau melewati harga terendah bulan Agustus. Tadi harga terendahnya 1870 ya Pak? 1862. Nah, tapi kalau mau ke arah 1862 dia harus melewati dulu 1872 ya di moving average ini. Ya. Nah, traders boleh juga yang tadi menanyakan bahwa apakah gold akan tembus ke level 1850. Beberapa kiat-kiat dari Pak Lindu sudah diinformasikan untuk melihat angka-angka atau di level berapa dulu tembus ya Pak. Jadi mohon diperhatikan buat sobat traders yang juga tadi punya maksudnya punya ingin sampai ke 1850. Ya, jadi peluangnya itu berdasarkan ini ya. Fenomena di tahun 2011 ya prediksinya. Memang kalau berdasarkan mingguan ya ini masih konsolidasi ini mencari bentuk ya gold ya. Kalau berdasarkan mingguan, minggu ini mungkin masih cenderung konsolidasi seperti ini naik turun gitu ya. Ya kalau misalnya udah sempat ada yang ambil posisi ini kemungkinan misalnya salah gitu masih ada peluang sih karena berdasarkan mingguan dia masih naik turun kalau masih posisi nahan ya. Tapi kalau nanti udah berakhir ini konsolidasi ini lebih cenderung dia ke arah turun. Ya. Jadi minggu ini konsolidasi ya. Konsolidasi di daerah mana? Konsolidasi antara level 1905 sampai 1990 ya antara itu. Nah tapi kecenderungannya kemana? Kecenderungannya turun arah 1870 ya. Jadi kemungkinan yang terjadi di tahun 2011 akan terjadi
tahun 2020 persis di bulan Agustus September ini. Sama seperti 2011 kan, Agustus September seperti itu kan. Kayak gitu. Cuma memang agak lebih cepat aja ya, bulan Juli terpecahkan rekornya gitu ya. Dan Seperti tidak itu. terprediksi ya Pak. Tiba-tiba di bulan Julinya sudah melewati yang tadi angka tembusnya ya Pak, dibanding Ya. tahun 2011. Oke Pak Lino, ada lagi pertanyaan nih Pak yang dari Q&A yang pernah kita juga ajukan di Instagram daripada Foreximpro. Ada yang menanyakan seperti ini nih Pak, tips depo minimal dan cara mengelola akun kecil nih Pak dalam kondisi peluang daripada market di bulan September. Ini main apa ya? Dia main mata uang atau emas? Iya nggak info sih Pak. Kalau Mas nggak mungkin pakai yang kecil ya Pak. Disarankan Ya, mungkin. agak riskan ya kalau ya kecuali kalau dia berani ambil resiko ya, karena pergerakan emas itu bisa langsung dalam sekejap push gitu langsung naik. Jadi kalau mainnya kecil agak beresiko ya. Tapi kalau main kecil di forex masih lebih aman. Nah, Lebih aman berarti ya Pak. Jangan ambil emas ya kalau untuk lagi kelola uang yang akun kecil, jadi sebaiknya tidak disarankan untuk ambil emas tapi ambil mata uang forex ya Pak, lebih baik begitu ya Pak. Ya, lebih baik seperti itu gitu. Ya kecuali kalau memang jiwanya spekulan ya pasti ngambil juga seperti itu karena harus berani resiko ya Pak. Ya apalagi kalau nanti ngelihat NFP sama apa gitu ya, spekulan nih gimana nih, langsung main masuk aja seperti itu kan. Oh ya, saya ingatkan ya, untuk NFP terutama yang trading emas, hati-hati, jangan ambil posisi emas saat ada berita. Tunggu 1 jam atau 2 jam karena harga akan bergolak seperti itu, ya. Kalau ambil posisi bisa aja malah nanti menghadapi kerugian seperti itu. Pak, ada lagi nih pertanyaan Pak. Kalau arah GBP JPY kemana ya Pak? GBP JPY. Karena dia sempat ambil posisinya open sell di 141 nih Pak. Ya. Lagi trading nih kayaknya Pak. Minta dibantu. Oke, sebelum saya jawab yang GBP JPY, sebentar yang tadi tipsnya itu ya kalau main kecil, gunakan time frame ya. H1 ke bawah itu main kecil ya, scalping ya. Tapi tetap saja ngambil posisinya alangkah baiknya gitu, juga memperhatikan trennya berdasarkan H4 dan D1 gitu ya kalau trading harian itu. Jadi seperti itu tipsnya. Nah, kalau GBP JPY bagaimana pergerakannya ya, peluangnya? Tadi USD JPY kan prediksinya menguat, ya kan? Itu terhadap dolar. Kita lihat bagaimana GBP JPY. Nah, GBP JPY di sini kita lihat dulu arah tren mingguan. Arah tren mingguan ini masih naik ya. ADX ini masih menguatkan plus DI yang menunjukkan tren naik. Bulanan juga masih cenderung untuk naik ya, di mana MA3, MA5 sudah ke atas, MA3 di atas Bollinger Tengah 20 atau MA20. Moving average 5, bentar lagi motong, berarti masih ada kecenderungan kuat untuk naik. Dilihat dari mingguan juga. Nah, untuk daily, daily ini lagi stabil nih, ya, konsolidasi. Jadi kalau kita lihat di H4, nah ini juga persis di sini belum ada pemotongan. Jadi kalau misalnya Bapak belum ada ambil posisi GBP JPY, saya sarankan untuk tidak ambil posisi GBP JPY dulu saat ini. Ya. Wah, kayaknya udah ambil posisi nih Pak. Karena udah dia udah ambil posisi sell di 141. Terus dia info rapotnya lagi merah. Jadi sebaiknya bagaimana nih Pak? Oh, kalau dilihat dari weekly dia masih naik. Koreksi naik. Jadi kalau dia ngambil sell ini agak sedikit hati-hati ya Pak?
Nah, ini kan konsolidasi cenderung koreksi. Cuma belum kelihatan dia apakah ini kan masih kehalang dari moving average 5 ya. Tapi kalau dilihat dari moving average 3 yang jadi datar ini ada peluang sih kalau dia nembus ke bawah. Terutama ini ADX-nya juga lagi turun. Berarti tren naik lagi turun. Berarti kemungkinan akan terjadi koreksi kan, ya. Nah, koreksinya itu kemana? Prediksinya kalau akhirnya kuat ya, tembus inilah level terendah kemarin ya, di level 141.02, anggaplah 141.00, prediksinya bisa ke 139.83. 139 ya Pak. Ya, 139.83 kalau lewatin 141. Tapi kalau nggak lewatin 141, peluang untuk balik terus ke bawah nggak mungkin kecil, ya Pak. Kecil. Karena terlihat ini koreksi trennya naik. Makanya penting sekali kita untuk trading itu melihat arah trennya kemana sebenarnya sebelum kita melakukan trading. Ya, ini monthly juga masih cenderung kuat untuk naik, weekly juga, ya. Nah, daily ini koreksi, ya mudah-mudahan sih bisa lewatin 141 sebelum akhirnya kembali naik ya. Tapi kalau enggak, ya mungkin Bapak siap-siap aja cut di 141 ini gitu. Jadi banyak di-cut ya Pak? Ya, ini ada patokan 141 kalau lewat ya jangan di-cut dulu. Kalau lewat kemungkinan ke 139.85 atau 140 lah. Berarti jadi, dilihat dulu aja ya Pak? Ya, dicatat aja ini support kuatnya 141 sampai 140, mungkin di atas 140 di sini, sesuai tertinggi ini ya, di level 140.22. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan sih ya Pak, bisa tembus 141 ya supaya ada peluang paling enggak memperkecil kerugian gitu ya. Tapi ya kalau misalnya masih dalam keadaan rugi, sel Bapak udah lewatin 141, udah lewatin 140.22, ini kan bakal naik lagi, ya Bapak cut aja mendingan seperti itu. Paling enggak kerugian Bapak udah berkurang seperti itu. Jadi manfaatkan koreksi yang terjadi, koreksi turun yang terjadi. Oke, terima kasih Pak Lindu untuk pembahasannya pada hari ini. Kalau ditanya ini akan panjang nih Pak, karena banyak juga pertanyaan yang masuk. Tapi kita harus selesaikan acara pada pagi hari ini di acara Ngopi Bareng. Sobat Traders, kita akan kembali dalam acara Ngopi Bareng pada minggu depan. Jadi kalau masih banyak pertanyaan, silakan tulis saja di topik aja, tak lupa Sobat Traders. Untuk kalau nggak mau ketinggalan informasinya, Sobat Traders bisa mungkin subscribe ataupun supaya tidak ketinggalan beritanya ya Sobat Traders. Oke, kita akan selesaikan acara pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di acara Ngopi Bareng pada minggu depan. Selamat pagi. Ngopi bersama dengan Forex Zimro dan Java Global Future. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.